Donald Isaac Pandjaitan, yang lebih dikenal dengan nama DI Pandjaitan, adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia. Dalam setiap helaan nafasnya, ia membawa semangat juang yang tak tergoyahkan. Pandjaitan adalah sosok yang penuh inspirasi, seorang pemimpin dengan hati yang teguh dan jiwa yang penuh dengan pengabdian. Kisah hidupnya penuh dengan keberanian dan pengorbanan, menjadikannya legenda yang abadi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu perwira tinggi di Angkatan Darat, Pandjaitan tidak hanya dikenal karena kisah kepahlawanannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam strategi militer. Salah satu fakta yang menarik tentang dirinya adalah ia memiliki kemampuan untuk berbicara beberapa bahasa asing dengan lancar, termasuk bahasa Belanda dan Inggris, yang mana hal itu membuatnya sering dipercaya untuk menjadi perwakilan dalam berbagai misi diplomatik dan militer internasional. Selain itu, Pandjaitan juga dikenal sebagai salah satu perwira yang sangat religius yang selalu mengandalkan doa dalam setiap langkah hidupnya. Selain dedikasinya dalam karir militer, Donald Pandjaitan juga memiliki hobi yang mungkin tidak banyak diketahui. Ia diketahui sangat mencintai dunia musik, terutama musik klasik. Di sela-sela tugasnya yang berat, Pandjaitan seringkali meluangkan waktu untuk bermain piano, sebuah kegiatan yang memberinya ketenangan dan inspirasi. Musik bagi Pandjaitan adalah cara untuk menyeimbangkan hidupnya antara tuntutan tugas negara dan kebutuhan spiritualnya. Lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Donald Isaac Pandjaitan adalah anak dari keluarga Batak yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pendeta yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat sejak dini. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Dasar Bumi Putra di Tarutung, kemudian dilanjutkan ke Mulo Tarutung. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Pandjaitan memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan teman sebayanya. Ia memutuskan untuk bergabung dengan militer, di mana ia melihat kesempatan untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1943, di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, Pandjaitan mendaftarkan diri sebagai calon ofisir Gyugun pada masa pendudukan Jepang, dan dari sanalah ia membangun fondasi karir militernya. Donald kecil lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Lumbantor, Nato Lutali, Sumatera Barat. Ia lahir pada pukul 3.30 dini hari dan diberi nama Donald Isaac Pandjaitan. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar yang dikelola oleh Zending. Kemudian ayahnya memindahkannya ke HIS atau Sekolah Dasar Bumi Putra di Naromonda. Kemudian dilanjutkan di Mulo Tarutung. Ketika pasukan Jepang mendarat di Medan pada tanggal 13 Maret 1942, sekolah yang bernuansa barat segera ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi, termasuk sekolah Donald. Kemudian karena putus sekolah, Donald memutuskan untuk berjualan bawang dan lembu di daerah Barus. Donald memutuskan untuk merantau ke Pekanbaru dengan bekal ijazah Mulo dan juga kemampuan berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Pada saat itu, seorang kepala perusahaan Ataka Sanyo, yaitu Matsumura, membutuhkan karyawan yang bisa menguasai beberapa bahasa. Lalu, Matsumura meminta Donald untuk bekerja di perusahaannya selama 2 bulan dan kemudian dipindahkan ke Siak Indrapura. Pada tahun 1943, Donald bekerja di perusahaan kayu bernama Oba di Buatan, daerah hilir Sungai Siak. Kemudian, Donald ditunjuk sebagai wakil manajer dan mengawasi 80 orang pekerja. Di perusahaan itu, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran yang dipimpin oleh Donald.
Dan dari sanalah keinginan untuk menjadi seorang prajurit muncul dari dalam diri Donald. Ia kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi calon officer Gyugun dan diterima di sana pada tanggal 14 Februari 1944. Donald kemudian ditugaskan di Pekanbaru Riau hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, Donald bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ia pertama kali ditugaskan sebagai komandan batalion. Kemudian, pada tahun 1948, ia diangkat menjadi komandan pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi. Dan ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, Donald diangkat menjadi pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Setelah berakhirnya agresi militer Belanda kedua, Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 di Bukit Barisan, Medan. Setelah mengikuti kursus militer atase pada tahun 1956, ia kemudian ditugaskan sebagai atase militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai atase militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun, tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, ia ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat. Inilah jabatan terakhir yang diembannya saat peristiwa Gerakan 30 September terjadi. Ketika menjabat menjadi asisten 4 Menpangat, ia berhasil membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok untuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dari sanalah diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Konevo. Senjata itu diperuntukkan PKI yang sedang gencar-gencarnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai angkatan kelima yang terdiri dari para buruh dan petani. Tanggal 30 September 1965 menjadi sebuah malam yang kelam dalam sejarah Indonesia. Nasib membawa Panjaitan ke dalam sebuah tragedi. G30 SPKI, sebuah gerakan yang dipimpin oleh anggota Partai Komunis Indonesia, melancarkan kudeta terhadap pemerintah. Mereka menargetkan dan menculik 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, termasuk Panjaitan. Ia dituduh sebagai anggota dari Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan pemerintahan Soekarno. Panjaitan yang malam itu berada di rumahnya bersama keluarga tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir dengan tragis. Sekelompok pemberontak bersenjata memasuki rumahnya dan memaksanya untuk ikut dengan mereka. Dengan penuh keberanian, Panjaitan menolak tunduk kepada ancaman mereka. Ia berusaha melawan dan melindungi anggota keluarganya. Namun, pada akhirnya ia dipukul di bagian kepala pada saat berdoa. Setelah tersungkur, Panjaitan kemudian dihujani tembakan di depan keluarganya sendiri. 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah Panjaitan bersama dengan 6 perwira lainnya ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Jenazahnya itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Tragedi ini mengguncang seluruh negeri dan menandai salah satu babak tergelap dalam sejarah Indonesia. Namun, kematian Panjaitan tidak sia-sia. Ia menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan pengkhianatan, menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan. Setelah kematiannya, Donald Ishak Panjaitan dianugerahi gelar pahlawan revolusi oleh pemerintah Republik Indonesia. Namanya diabadikan di berbagai tempat, termasuk di monumen dan jalan-jalan di seluruh negeri.
Semangat dan pengorbanannya terus dikenang sebagai teladan bagi semua orang yang mencintai Indonesia. Di dalam setiap langkah kita menuju masa depan, semangat Panjaitan tetap hidup. Ia adalah bukti bahwa keberanian dan pengorbanan adalah fondasi yang kuat dari kemerdekaan sejati. Melalui kisah hidupnya, kita belajar bahwa menjadi pahlawan tidak selalu tentang kemenangan di medan perang, tetapi juga tentang keberanian untuk berdiri teguh demi apa yang dianggap benar, meskipun harus menghadapi maut. Donald Ishak Panjaitan, seorang anak bangsa yang sederhana, telah mengajarkan kita semua bahwa dengan tekad yang kuat, kita bisa mengubah nasib bangsa. Ia adalah pahlawan yang abadi, yang namanya akan terus dikenang sepanjang masa sebagai salah satu pahlawan revolusi.